Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Jais di pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 6. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, baik semua. Nah, langkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, agar segala sesuatu yang kita pelajari hari ini dipermudah dan bermanfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari. Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, kita telah selesai tadi membaca doa sebelum belajar. Nah, baiklah Bapak buka pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Dan Bapak ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di list pada grup WhatsApp yang telah disediakan. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari surah Al-Lahab. Nah, pada hari ini kita telah memasuki bab 6. Adapun materi hari ini yaitu belajar surah Al-Insyirah. Sebelum kita memasuki pelajaran lebih lanjut, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini setelah melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi, siswa mampu melafalkan Quran Surah Al-Insyirah dengan benar. Lalu, siswa mampu menerjemahkan Quran Surah Al-Insyirah dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Insyirah dengan benar. Nah, Al-Insyirah ini berarti kelapangan. Surah Al-Insyirah itu adalah surah yang ke-94 yang turun setelah Quran Surah Ad-Duha dan sebelum Quran Surah At-Tin. Nah, jadi Quran Surah Al-Insyirah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah, terdiri dari 8 ayat. Asbabun nuzul dari ayat ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada saat itu orang-orang musyrik mencela orang-orang muslim karena kemiskinannya. Silakan simak video murotal Quran Surah Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melafalkan Quran Surah Al-Insyirah ayat 1-8. Nah, Bapak akan mengawalinya ayat per ayat terlebih dahulu, lalu kalian mengikutinya. Nah, baiklah, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Terjemah dari Quran Surah Al-Insyirah ayat 1-8, yaitu ayat pertama, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Ayat kedua, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Ayat ketiga, yang memberatkan punggungmu. Lalu ayat keempat, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Ayat kelima, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yang keenam, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ketujuh, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ayat ke-8, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, adapun isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 1-8. Nah, pada ayat 1-2 itu menjelaskan tentang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa telah melapangkan dada Muhammad dengan sifat-sifat kenabian dan lain-lainnya. Dan pada ayat kedua, Allah SWT telah melenyapkan segala dosa dari Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaga kesucian Nabi Muhammad SAW. Adapun pada ayat ketiga telah menghilangkan beban yang ada di punggung Rasulullah SAW, yaitu kesusahan dan kesulitan yang diderita selama menjalankan tugas kerasulan SAW, telah dilenyapkan oleh Allah SWT dan diganti dengan kenikmatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Fat ayat 2 yang menjelaskan bahwa Allah SWT agar memberikan ampunan terhadap dosa Nabi Muhammad SAW yang telah lalu dan menjaganya dari dosa-dosa yang akan datang. Allah SWT akan menyempurnakan nikmat yang telah diberikan kepada beliau. Nah, pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan nama Nabi Muhammad SAW bersama dengan asmaullah, seperti nama Nabi Muhammad disebut bersama asmaullah di dalam azan, iqamah, tasyahud, khutbah, dan lain sebagainya. Nah, dalam ayat ke-5 dan 6, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa setelah kesulitan atau kesusahan mengalami kesulitan,
Nah, pada ayat kelima dan 6 Allah menjelaskan bahwa setelah kesulitan atau kesusahan itu diikuti oleh kemudahan pada akhirnya. Keadaan Nabi Muhammad SAW senantiasa mengalami kesulitan, baik sebelum maupun sesudah menjadi nabi. Dalam berdakwah selalu mendapatkan halangan dan rintangan dari kaum kafir. Namun beliau tetap tabah dan gigih berjuang untuk menghancurkan kemusyrikan. Akhirnya beliau mendapatkan kenikmatan berupa kemenangan atas kaum kafir. Allah SWT mengangkat derajat namanya baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan pada ayat ke-7 itu berisi tentang anjuran dari Allah SWT bahwa setelah selesai sholat supaya berdoa dengan sungguh-sungguh dan hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT saja. Nah, dan yang terakhir pada ayat ke-8 Allah SWT menganjurkan kepada hambanya dalam berdoa agar merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Nah, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya kepada Bapak melalui chat pribadi WhatsApp saja ya. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu menuliskan Quran Surah Al-Insyirah ayat 1-8 beserta terjemahnya. Nah, ditulis di kertas lembar, lalu difoto dan dikirimkan ke grup WhatsApp kelas kita. Nah, itu paling lambat dikirimkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, nanti itu foto dan jawaban dikirimkan sekaligus saja ya, barengan. Oke, sampai di sini paham mengenai tugasnya? Alhamdulillah paham ya. Nah, tadi nama Quran Surah Al-Insyirah itu artinya apa? Ya, artinya melapangkan atau kelapangan. Nah, lalu Quran Surah Al-Insyirah adalah surah yang keberapa? Ke-94 yang turun setelah Quran Surah Ad-Duha dan sebelum Quran Surah At-Tin. Nah, Quran Surah Al-Insyirah ini termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, lalu apa sebab turunnya atau asbabun nuzul dari surah ini? Ada yang tahu? Nah, surah ini diturunkan di saat orang muslim mendapatkan ejekan dari orang-orang musyrik karena kemiskinannya. Nah, itu tadi yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk kembali dipelajari apa saja yang telah dipelajari hari ini, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari hadis tentang amal soleh. Nah, jadi silakan dibaca-baca terlebih dahulu. Oke, baik. Alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa, doa sesudah belajar. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Nah, baiklah, Bapak tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.